pertengkaran, terus juga dari sisi maisah ya, dari penghasilan mungkin belum karena masih muda, itu didukung semua. Ya, ibu mertua kan juga, misalnya selesai kapan ya, ketika ibu mertua sudah meninggal dunia, selesai kan, sudah. Tapi harus happy ending ya, kalau menurut Umi sudah sangat luar biasa sih. Sampai istrinya sudah nggak dianggap, jadi dianggapnya sebagai pengganggu. Dia rekam dalam benaknya dan dia gunakan itu untuk berbicara. Karena ketika mendengar sebenarnya anak itu otaknya menghubungkan antara kosakata yang dia dengar dengan konteks dari kata-kata itu. Teh boleh nggak ninggalin sholat karena ngurusin anak? Nggak boleh. Karena kita tidak boleh gara-gara ngurusin anak kita sendiri jadi lalai dengan kewajiban kita. Atau misalnya terlalu sibuk ngurusin anak sampai akhirnya nggak sempat ikut pengajian, nggak sempat tilawah, nggak sempat tahajud. That's wrong. That's not what it's supposed to be. Ya, ketika kita memiliki anak, seharusnya kita kemudian semakin dekat kepada Allah, pahala kita semakin banyak, kita masuk surga, suami dan istri kita juga masuk surga, anak-anak kita masuk surga. Banyak keluhan ya dari orang tua terutama yang merasa bahwa mereka udah mati gaya, gimana caranya membersamai anak-anak itu di rumah ya. Kebanyakan dari orang tua akhirnya mengambil jalan pintas dengan Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Family Talk, sebuah program edukasi dan inspirasi dari 1001 Tanya Jawab Parenting. Bersama saya, Naidi Syahidah. Baik, ayah dan bunda sekalian, pada hari ini kita akan ngobrol seru lagi bersama Umi Nunung ya. Di episode sebelumnya kita sudah ngobrol tentang bagaimana menyiapkan anak untuk menuju masa baliknya bersama Umi Nunung. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang lebih menarik lagi ya. Nah, untuk ayah dan bunda yang baru menonton episode ini, Umi Nunung ini merupakan konselor parenting dan juga pernikahan yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun ya. Berarti Masya Allah ilmu dan pengalamannya luar biasa sekali, dan insya Allah hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih caranya menantu dan mertua itu bisa akur, begitu ya. Karena memang banyak sekali Umi DM yang masuk ke Instagram maupun di TikToknya 1001 Tanya Jawab Parenting tentang kalau mertua begini tuh gimana sih kita harus menghadapinya. Kalau mertua ikut campur dengan masalah rumah tangga kita, atau mertua itu nggak suka sama kita, itu kita harus bagaimana sebagai menantu gitu ya Mia. Banyak sekali kasus-kasus yang dialami terutama oleh pasangan-pasangan muda begitu Mia. Kira-kira bagaimana nih Umi nih? Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini ya Mbak Nini, bincang menantu dan mertua ini selalu menarik ya. Karena ini kan variasinya bisa banyak sekali, terjadi di mana-mana. Jadi ini Umi dapatnya kan dari proses konseling ya, konseling dengan para pasangan, dan juga karena juga bertemu dengan banyak orang. Sampai ada dulu sinetronnya ya, menantu vs mertua ya, kalau nggak salah. Karena memang itu kan mesti sinetron itu kan diangkat dari realitas yang ada di masyarakat ya, agar menarik ya, agar menarik dan orang mau menonton. Jadi untuk kalau dalam Islam sendiri kan ketika seorang perempuan itu menikah, maka kemudian ibunya itu adalah ibu mertuanya. Tapi kalau bagi laki-laki ketika dia menikah tidak menikah, ibunya adalah ibunya. Seperti itu. Jadi kalau perempuan menikah maka dia punya dua ibu ya. Jadi ibu mertua dan ibunya. Dan ibunya itu, ibu mertua harus seperti ibu kandungnya. Sama untuk ditaati, dan harus juga tahu secara syarat dilindungi bahwa bagi suaminya yang utama adalah ibunya. Jadi istri itu kedudukannya kedua. Jadi tidak boleh ada namanya iri. Kan banyak nih terjadi misalnya iri sama ibu mertua ya. Jadi misalnya suaminya tuh memberikan apa gitu, terus dia merasa kok apa ibu gitu kan. Ini kan jadi konflik ya, di antaranya seperti itu. Tapi kita dasarnya dulu begitu, bahwa kalau ada seorang gadis ketika menikah maka ibunya adalah ibu mertua. Oh, jadi kedudukannya iya. Ibu mertua dulu baru ibu kandungnya. Jadi kalau misalnya karena penuh pengorbanan kan, kalau ibunya sedih kan kadang sudah CS ya. Kalau dengan ibu mertua harus dengan perjuangan. Makanya, tapi kalau laki-laki ibunya adalah ibu kandungnya, bukan ibu mertuanya. Seperti itu. Bayangkan saya sampai hartanya seorang anak laki-laki adalah milik ibunya, sampai kayak gitu. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, kemudian hartanya suaminya itu adalah milik ibunya. Jadi kalau misalnya nggak ada namanya ibu tuh minta atau ngambil,
dari anak laki-lakinya, karena itu adalah milik ibunya. Jadi penguasaan seorang ibu pada anaknya itu besar sekali, besar sekali. Makanya dalam beberapa kajiannya para ustadz kan mengingatkan betapa yang namanya seorang anak dan yang sudah berkeluarga tuh hormat kepada orang tua tuh harus yang utama banget, kan itu yang akan memperlancar hidupmu, memperlancar rezekimu adalah orang tuamu. Ya. Nah, kalau pelit sama orang tua atau bahkan mengabaikan orang tua, pelit juga hidupnya, susah lah itu hidupnya. Kedudukan orang tua itu sangat luar biasa. Nah ini kemudian karena ini tidak banyak dipahami sehingga biasanya konflik sudah mulai terjadi. Ya, bisa pada diri mertua, bisa pada menantu. Kebetulan Umi sudah punya anak, sudah punya menantu laki-laki dan juga menantu perempuan ya. Jadi bisa lihatlah bagaimana. Dan Umi pada posisi ibu mertua dan Umi juga posisinya kan menantu juga dari ibu mertua gitu kan. Waktu jadi menantu ya adalah konflik di awal waktu baru menikah ya, karena kan menyesuaikan dengan apa maunya ibu ya. Tetapi harus sadari bahwa, dan sekarang menyadari ketika sudah punya menantu, bahwa seorang ibu kepada anak laki-laki kepemilikannya tinggi sekali. Ya. Makanya kalau kemudian sampai istrinya itu, yaitu menantunya itu ya, tidak melayani anaknya dengan baik, itu komplainnya banyak banget. Jadi kalau misalnya anaknya laki-laki nggak keurus nih sama si istrinya ini, itu marah banget. Ya, kenapa kok kamu misalnya lihat belum makan, istrimu ngapain aja, kan mesti kayak gitu kan. Ketemu ibunya, Bu makan Bu, aku belum makan. Loh kamu kok belum makan sampai jam segini? Istrimu masak apa? Enggak masak. Loh, kok piye toh gitu kan. Jadi padahal kan bisa banyak alasan ya kenapa belum masak, tapi langsung begitu reaksinya. Sehingga kemudian seringnya ini yang konflik adalah ibu dan menantu perempuan. Iya betul. Ya yang sering lah. Nah itu proses ya. Ada yang sebulan, 2 bulan, tapi kalau sebulan jarang sih ya. Mungkin agak panjang ya. Agak panjang. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun sampai berdamai. Tapi ada juga nggak bisa berdamai, ada. Sampai seterusnya nggak berdamai, itu juga ada. Berkonflik sampai akhir hayat, sampai ibu mertuanya meninggal. Itu baru selesai. Iya, ada yang begitu. Karena memang keras ya. Ada lagi yang menarik ya, dulu Umi punya anak buah lah gitu. Itu doa sama Allah. Doanya apa? Ya Allah, semoga aku mendapatkan suami yang yatim piatu. Dia nggak pengen punya mertua. Karena apa? Dia trauma banget dengan kakak. Dia punya kakak perempuan tuh yang dulunya gemuk-gemuk katanya sebelum nikah. Terus begitu nikah kurus-kurus banget. Terus curhatnya tuh ke adiknya. Dua kakaknya ini curhat ke adiknya. Aduh ibu mertua kurus. Dia gitu kan jadi kayak trauma gitu. Ada doa gitu. Nanya ke Umi boleh nggak doa kayak gitu. Kalau Umi sih boleh aja ya, doa itu kan suka-suka dan tidak menyalahi syariat doa seperti itu, karena dia punya alasan. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nikah dengan anak yatim piatu, dengan suaminya yatim piatu. Wah rasanya senang banget dia, senang sekali terbebas dari mertua. Ya Allah, sampai sebegitu. Sampai sebegitu ada ya kan. Waktu itu tanya kenapa, sebenarnya karena kakak saya itu dua-duanya sampai menderita katanya karena berkonflik dengan mertua. Ada yang begitu. Tapi sebenarnya gimana sih dalam Islam hubungan itu ya? Sebenarnya hubungannya harusnya baik-baik saja. Tidak terlepas dari tadi ya, dari lain sifat, lain suku dan sebagainya, itu kan mesti menyertai. Ketika kita menikah dengan seorang baik laki-laki maupun perempuan, itu harus siap ya menerima segala perbedaan. Mau persentasenya 0%, 2%, 3%, pasti ada perbedaan. Dan itu harus disiapkan. Walaupun kita nggak mesti langsung sukses ya, nggak. Jadi kalau Umi sendiri punya pengalaman tuh bisa berdamai itu setelah pernikahan mungkin masuk tahun ke-7 ya. Mungkin bahkan 10 tahun itu ya. 10 tahun itu proses berdamainya itu lama gitu kan. Tetapi baik-baik saja, maksudnya baik-baik saja itu is oke semua, tapi untuk pribadi itu butuh 10 tahun. Untuk berdamai ya. Siapa yang bisa membuat kemudian baik-baik saja adalah suami. Dan anak dari ibu mertua, karena dia harus berdiri di tengah-tengah. Gitu kadang membela ibunya, kadang membela istrinya. Ini kalau nggak berdirinya nggak di tengah-tengah tuh bisa entah nanti membela istrinya, ibunya sakit hati, bisa jadi anak durhaka kan. Ya, kalau dia membela ibunya, istrinya menderita. Apa-apa ibu dan ibunya, istrinya nggak mau ngerti. Kenapa kok harus ibu? Pada kenyataannya memang suaminya tidak bisa berbagi dengan baik dengan istrinya. Seperti itulah. Makanya kalau misalnya ada konflik dibicarakan dulu, karena setiap keluarga pasti beda-beda masalahnya. Digali dulu nih. Tapi kalau hukum dasarnya adalah kalau suami memang adalah milik ibunya. Suami memang milik ibunya. Bahkan dikatakan harta suami itu yang milik ibunya. Jadi kalau misalnya ibu bilang ke anaknya, "Nak, ibu kepengen
beli apa gitu kan, ya diusahakan. Nah, tapi kalau akhirnya ada lagi nih pendidikan untuk para mertua ya. Iya. Pendidikan mertua mungkin harus dibuat materinya. Jadilah mertua yang solihah, mertua yang solih gitu ya, sehingga tidak memberatkan menantunya, tidak memberatkan anaknya. Jadi kalau sudah menikah ya justru ada tradisi orang Nahdien yang luar biasa ya. Jadi antar para kiai itu kan menjodohkan anaknya, anak kiai dengan anak kiai ya. Usianya masih muda-muda, tetapi mereka punya betul-betul konsekuen. Begitu dinikahkan, itu kan pasti nanti ada pertengkaran, terus juga dari sisi maisah ya, dari penghasilan mungkin belum karena masih muda, itu didukung semua. Jadi kalau misalnya anak perempuannya pulang ke rumah ibunya, gitu kan, itu nanti dinasehatin, bukan kalau sekarang kan kamu kenapa diapain sama suamimu gitu, wah gitu kan. Sini gitu. Nah, kalau ini kenapa kamu tidak boleh begitu, dinasehatinnya diantar lagi pulang gitu kan. Gitu. Nah, didukung juga kalau memang belum punya penghasilan, dicarikan pekerjaan atau apalah sampai nanti mereka kuat. Nah, itu kan berarti kan tanggung jawab ya, bukannya kemudian malah menuntut. Itu sebenarnya tradisi bagus banget ya. Iya, Bagus. Didampingi betul sampai si anak ini kuat, baru kemudian dilepas secara pelan-pelan seperti itu. Bukannya kemudian malah merongrong atau bahkan ada yang menuntut ya. Tadi ke pola tadi ya, kita pola asuh dan segalanya itu bisa jadi pengaruh. Atau yang terlalu ikut campur ya, bahkan sampai si anak laki-lakinya ini yang namanya suami itu apa saja harus minta persetujuan ibunya. Jadi dia ada seorang ibu gini, masih muda. Saya tuh seperti nggak berguna jadi istri, karena nggak pernah diajak diskusi sama suami. Apa-apa mesti tanya ibunya. Beli mesin cuci, tanya ibunya. Beli spring bed, tanya ibunya. Kan saya yang nidurin, kenapa tanya ibunya gitu kan? Itu masih gitu. Karena apa? Kamu mah nggak tahu, lebih pintar ibu lebih pengalaman gitu loh. Jadi dia sebenarnya kalau kita mau mikirnya nyaman, ya sudahlah kan malah enak ya nggak diajak rembukan ya gitu kan. Udah deh itu urusan ibu sama suami, tidur tinggal tidur gitu kan, nyuci tinggal nyuci kan enak ya. Tapi ini dibuat susah. Kenapa? Aku seakan tidak berguna gitu kan. Apa kok ibu, apa ibu. Emang ada yang begitu ya. Jadi sampai katanya sudah dewasa tapi masih di bawah ketiak ibunya. Iya. Nah, apa ibu. Kalau secara syariat sih nggak apa-apa, bagus aja ya. Cuma mungkin di sini letaknya si anaknya ini. Si suaminya Komunikasi ya, karena fungsi kekuamannya nggak jalan. Kan harusnya sebagai suami kan dia harus mengayomi istrinya. Iya, betul. Tadi mengayomi anak-anaknya ya. Jadi fungsi maka harus di tengah-tengah. Namanya tarik ulur ya. Jadi ketika ibu begini ya ke ibu, ke istrinya sabar ya sayangku kan gitu ya. Nanti begitu ini ke istrinya, maaf ya Bu, istriku sedang apa gitu kan. Jadi memang salah satu pembekalan buat para calon suami adalah harus paham nih posisi menghadapi dua perempuan, yaitu istri dan mertuanya. Wah kan sama-sama perempuan kan punya ego yang sama ya. Iya. Wah ini yang harus dipelajari oleh para laki-laki ini, sehingga dia tidak berdiri terlalu dekat dengan ibunya atau terlalu dekat dengan istrinya. Harus di tengah-tengah, karena dia punya kewajiban dua, ke atas dan ke bawah. Ya, ke istrinya dan kepada ibunya. Seperti itu. Bahkan kalau bagus lagi kemudian mendidik istrinya untuk mencintai ibunya. Iya, betul. Bahkan ketika dulu pernah apa gitu ya, suami bilang apa gimana terus Umi bilang gini, ayo kita bantu Abi ya, bantu ayah untuk berbakti kepada ibunya. Jadi kita melapangkan dada gitu ya, karena Abi sedang berbakti kepada ibunya. Jadi itu kan berarti berhasil mendidik istrinya ya, mendidik istrinya berhasil, mendidik anaknya berhasil, sehingga terjadi apa-apa tuh kita suruh lapang. Ya, ibunya bilang nggak apa-apa, itu Eyang sedang begini, kita sabar saja. Ayah sedang berbakti sama Eyang, gitu kan. Gitu. Itu kan bisa juga begitu ya. Tapi kalau yang mau dijadikan konflik juga bisa banget. Kalau mau konflik mertua menantu tuh konflik tuh bisa aja, semua bisa jadi yang kecil, bisa jadi wah gitu, jadi besar ya. Iya, betul. Dari masalah selera makan, selera pakaian, selera wah itu bisa rame banget ya. Gitu. Ada yang begitu, ada yang mungkin mertua yang merongrong, ada yang kemarin ketemu ada satu forum, yaitu forum tuh juga geleng-geleng kepala ya. Jadi mertuanya itu hutang tuh pakai dua nama, pakai nama anak laki-laki dan menantunya. Hutang di mana-mana. Jadi ini kedua pasangan ini sibuk menambal hutang ibunya, yang gemar berhutang gitu kan, seperti itu. Ini gimana caranya gitu, pasti musibah juga seperti itu. Ini ya diselesaikan, harus betul diselesaikan, kalau enggak kan juga enggak mendidik ya, enggak mendidik ibu, karena berhutang itu kan mepet-mepet neraka ya kalau enggak dituntaskan. Gimana caranya ya harus diselesaikan, bukan kemudian diselesaikan ditambal-tambal hutangnya, enggak. Kalau gitu kan nggak akan selesai kan, terbiasa berhutang. Jadi berani pakai nama lagi. Kemudian ya ibunya, tapi bukan Anda yang menyelesaikan ya, bukan si ibu, tapi
Anak laki-laki. Anak laki-lakinya, karena yang paling punya tanggung jawab kan anak. Jadi yang namanya menantu nggak bisa, jalurnya nggak ada. Jalurnya nggak ada gitu. Kalau kita nasihatin pasti nggak terima, karena kan kamu cuma menantu gitu kan. Betul. Tapi harus kita bilang kepada suami bahwa ini harus dihentikan. Kasihan ibu punya kebiasaan yang tidak baik. Kita kalau punya kita bayar insya Allah ikhlas. Tapi bukan itu penyelesaiannya. Lebih kepada adalah memahamkan atau membuat ibu untuk sadar kan gitu ya. Iya dia bilang gitu ya Mi, ya boleh ya, boleh. Takut ya mau ngasih nasihat ke orang tuh takut sehingga begitu saja habis utang di sini utang sana terus kayak dikejar-kejar debt collector itu. Ini karena ibu yang bayar begitu sampai anaknya Allah hidup kok dihabiskan untuk membayar hutang kayak gitu kan karena si suami ini nggak takut gitu ya, takut untuk memberi nasihat seperti itu ada yang model kayak gitu ya. Wah pokoknya macam-macam deh. Tapi gini Mi, kalau tadi Umi kan cerita apa sih namanya hartanya anak laki-laki itu milik ibunya, begitu kan. Nah ini saya sebagai perempuan atau menantu lah yang mikir, kok rasanya tuh kayak, kok gitu sih gitu. Rasanya kayak, masa sampai sebegitunya, lalu kan suami kan juga punya kewajiban untuk menafkahiku, istilahnya kan kayak gitu. Nah makanya memang laki-laki itu harus berdiri di tengah-tengah. Jadi urutannya gimana tuh Mi? Misalnya nih ada gaji nih, misalnya 5 juta kayak gitu itu. Kalau misalnya semuanya punya ibu kan ada 5 juta kan. Bukan begitu, gitu ya, memahaminya bukan kemudian ini rumah, tanah, sertifikat, itu punya ibu, bukan. Lebih kepada adalah bahwa hubungan anak laki-laki dengan ibunya itu betul-betul di atas rata-rata, dalamnya di mata Allah gitu loh. Jadi seorang laki-laki yang menghormati ibunya, ya yang dimaksud kemudian harta anak laki-laki yang milik ibunya bukan berarti secara harfiah, jadi betul-betul bendanya, sertifikat tanah, rumah, mobil, bukan. Lebih kepada bahwa seorang anak laki-laki itu harus lebih ya kepada ibunya, begitu dalam sisi perhatian, tanggung jawab kepada ibunya. Karena nanti bisa ngerasain deh kalau punya anak laki-laki ya. Kayak kalau dia menikah tuh kan kayak terus dia nikah dengan anak perempuan tuh kayak diambil ya. Iya. Diambilan kalau kita punya anak perempuan menikah dia masih milikku. Tapi kalau anak laki-laki kan dia akan jadi tanggung jawab, akan mengurus keluarganya. Jangan sampai lupa dengan ibunya. Itu kan sedih sekali ya, seperti itu. Dan Umi juga merasakan. Nah ini yang dimaksud dengan itu untuk para anak laki-laki yang menikah dan dia punya ibu, itu harus bisa memberikan keadilan ya kepada ibunya. Kadang-kadang dia memanjakan istrinya, memberikan harta, sementara ibunya penuh dengan kesedihan. Itu nanti di mata Allah bagaimana itu nanti? Tanggung jawab di mata Allah seperti apa? Ya, kau apakan ibumu? Gitu. Padahal doa-doa ibunya untuk anak itu kan dia berhasil bukan sebenarnya karena dia pintar, tapi karena doa ibunya. Doa ibunya yang mendoakan dari dalam kandungan sampai dia besar, sampai dia berhasil tuh, bahkan mau daftar PNS, minta doa ibunya. Mau ujian, minta doa ibunya, Bu doakan. Doa ibu itu tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya dia memilih A, enggak diterima, pilih B, itu juga diselamatkan oleh ibunya karena doanya Allah menyelamatkan, dia tidak diterima di A karena doa ibunya sehingga diterimanya di B. Diselamatkan oleh Allah seperti. Jadi semuanya baik. Nah, ini yang kemudian harus dipahami oleh para suami ya, teman anak laki-laki. Penting bagi kita juga ketika mendidik anak laki-laki ya, itu harus dipahamkan bahwa posisi ibu sangatlah istimewa di mata anak laki-lakinya. Dan para istri juga harus paham juga, ini juga pendidikan buat anak perempuan. Bahwa ketika dia menikah, dia punya suami dan suami memperhatikan ibunya dengan amat sangat, dia harus dukung gitu kan, misalnya manggil bunda ini ibu kepengen apa gitu kan, ya enggak apa-apa belikan saja gitu kan. Itu tuh pahalanya luar biasa, pahala si istri loh. Karena apa? Mendukung suaminya untuk bakti kepada ibunya. Jadi jangan dikira kemudian itu suatu kewajiban saja, tapi itu pahalanya besar sekali seperti itu. Misalnya ibunya suami belikan gelang untuk ibunya ya, terus bilang ke istrinya, ini baru cukup untuk ibu, kamu belum, enggak apa-apa ya? Ya enggak apa-apa gitu, seperti itu. Itu juga luar biasa ya sebenarnya. Dan ini memang akhirnya letaknya adalah kepada si suaminya, posisinya. Dia harus bisa bermain dengan baik ya di situ, bukan bermain, melakukan kewajibannya sesuai dengan, karena menghadapi dua perempuan ini ya, dua perempuan. Kalau misalnya mendapatkan, ini si istri ya, posisi istri ya, mertua yang mungkin dalam tanda kutip misalnya tidak menyenangkan gitu ya, bahkan ada ingin menguasai misalnya ya, sampai
bukan hanya menguasai dari sisi harta, tapi juga dari sisi waktu dan seterusnya. Pertama nanti kalau kita pada posisi istri ini sabar bukan diam saja ya, sabar kan mengingatkan juga kepada suaminya. Artinya dia posisinya adalah mengingatkan suami bahwa ada aku juga perlu untuk diperhatikan, juga perlu untuk dinafkahi, perlu juga untuk ini ada pertanggungjawabannya kan sama di hadapan Allah nanti. Diingatkan kalau sampai nanti kemudian jadi gini ya, ibu mertua itu kan usianya sudah usia tua ya, akan kembali seperti anak kecil. Iya. Ya, kalau istri kita dibeliin apa, ibu mertua pengen juga, kan betul, gitu ya misalnya. betul. Kok istrimu dibeliin gelang, ibu enggak, kan kayak gitu ya. Kadang begitu, enggak disadari oleh para ibu yang sudah sepuh, karena kan itu memang fitrah. Fitrah ya, akan kembali seperti anak-anak, cemburu gitu, kepengen, iri, itu biasa. Nah, inilah yang kemudian harus lapang dada si anak dan juga istrinya, harus lapang seperti itu. Kebetulan kalau suami Umi itu dirinya di tengah-tengah banget ya, jadi kadang-kadang Umi disuruh berlapang dada dengan permintaan ibu, tapi kadang-kadang juga minta lapang dada untuk ibu mertua, untuk Umi gitu, kadang membela sini, kadang bela sana. Itu jadi malah mendidik. Akhirnya pada ujungnya adalah Umi harus hormat penuh kepada ibu mertua, mutlak. Ya, bahkan kadang-kadang Umi mengingatkan, ini ibu dulu loh, kayak gitu. Kan tandanya berarti berhasil ya. Dulunya nggak ngerti, tapi kemudian dididik seperti itu. Ini kondisi ideal ya. Kondisi idealnya banyak banget. Tapi lebih kepada gitu deh. Dapat ibu mertua seperti apapun, sabar dulu. Kalau misalnya ibu mertuanya itu baik, CS sama kita gitu ya, misalnya pinjam-pinjaman baju, pinjam-pinjaman jilbab gitu kan, bahkan pinjam kaos kaki sampai kayak gitu, berarti is okay, berhasil, alhamdulillah gitu. Tapi kalau kemudian canggung, nggak enak, ya sabar dulu lah, karena ada saatnya nanti selesai. Ada saatnya selesai, dalam artian ya, ibu mertua kan juga, misalnya selesai kapan ya, ketika ibu mertua sudah meninggal dunia, selesai kan, sudah. Tapi harus happy ending ya, artinya apa? Ketika ibu mertua meninggal, kita bersyukur ya Allah sudah berbakti pada ibu, sudah berbakti kepada ibu dengan segala pengorbanannya. Alhamdulillah ya Allah, semoga ibu tenang, kan enak begitu. Dan kemudian ibu meninggal, penyesalan. Kenapa dulu aku nggak bersabar ya? Kenapa dulu aku sama ibu gitu tuh nggak enak banget mungkin ya, begitu. Tapi kalau ini ibu mertua sudah meninggal tuh, Umi rasanya bahagia. Pertama punya ibu mertua yang solihah ya, luar biasa, solih dan solihah. Kemudian banyak sekali memberikan pendidikan. Setelah ibu meninggal tuh kan banyak sekali cerita-cerita yang Umi ingat ya, bahwa itu ya Allah, ini betul-betul mendidik Umi jadi istri yang harus kuat ya, menghadapi situasi apapun. Jadi tetap disyukuri lah apapun, karena Allah kan nggak kemudian memilihkan yang salah ya. Ya misalnya nanti Nelly menikah dengan suami dapat mertua kayak gitu, apa ada yang salah? Nggak ada yang salah. Itu mengandung hikmah semua. Kenapa kok ibu mertuanya modelnya kayak gini? Terus kadang-kadang kan ada nih pada ngerumpi gitu kali ya, gimana ibu mertuamu gitu, kadang-kadang mana ibu mertuaku gini. Ada yang punya ibu mertua luar biasa ya, wah kalau datang itu langsung resik-resik, langsung sing-singan lengan baju, langsung 3 hari di rumah anaknya itu bersih-bersih, menantunya tuh seneng banget. Karena apa? Aduh kalau ada ibu rumah beres gitu. Tapi juga ada yang menderita gitu, kalau ibu datang ya Allah aku nggak bisa kemana-mana, ada yang kayak gitu lah, macam-macam lah. Jadi jangan berharap A, B, C dan D, terima saja bagian dari ladang pahala. Kalau baik bersyukur, kalau kurang baik ya bersabar. Ada saatnya selesai. Dan harus ingat kalau sekarang kita jadi menantu, besok kita jadi ibu mertua loh. Karena kita juga akan menikah, kan begitu ya. Seperti apa nih posisinya gitu. Sama, jadi kemudian kita nuntut, saya tuh pengen punya mertua kayak gini nih, A, B, C dan D. Kita juga bisa jadi mertua loh. Apakah kita bisa seperti yang kita tuntut, A, B, C, dan D yang baik-baik begitu? Oh ya belum tentu. Enggak Bu, saya usahakan besok saya jadi mertua yang solihah. Belum tentu. Begitu lihat ketemu ternyata menantunya, wah gitu ya, menantu yang sangat tidak nyaman, wah bisa saja terjadi. Makanya kalau untuk Umi sih santai aja ya, berjalan atas takdir Allah lah gitu kan. Allah kasih ini ya terima, ambil hikmahnya. Dapat mertua yang galak, ya sabar aja, jangan cari konflik, karena kalau galak luar biasa marahnya gitu kan. Mungkin bisa ngambil jarak, ya pakai strategi lah. Pakai strategi dan insya Allah bisa, nggak usah khawatir. Kalau sudah berjalan pada takdir Allah tuh semuanya jadi nikmat. Ya nikmat ya, kalau merasa nggak sesuai karena kita belum dapat hikmahnya aja.
Jadi kita ego yang keluar ya. Jadi kok kayak gitu sih gitu. Itu hanya kita aja belum ketemu. Nanti kalau sudah ketemu, Masya Allah gitu ya. Kita terlambat memahaminya, tapi akan selalu demikian. Seperti itu. Jadi menantu vs mertua is oke saja. Jangan vs ya. Menantu love mertua. Menantu Gitu love ya. mertua, gitu. Menantu love mertua, mertua love menantu gitu. Tapi kalau misalnya Umi kasusnya nih, yang suaminya itu nggak bisa di tengah-tengah Mi. Jadi kayak misalnya nih, atau misalnya suami yang condong ke ibunya, itu kan membuat istri cemburu ya. Lalu otomatis kan si istri dan ibu mertuanya akan nggak baik hubungannya. Kalau laki-lakinya suaminya itu condong ke istrinya, ibunya yang cemburu, terus Marah sama menantunya. nggak baik juga. Nah itu posisi menantunya gimana? Padahal posisinya ini si menantu ini pengen akrab sama jadi ini ibu gara-gara mertua, suami gara-gara gitu. suaminya itu nggak di tengah-tengah nih gitu. Yang pertama kita yang memberitahu suami lah, memahami situasi ini kayaknya nggak, mungkin kadang-kadang nggak sadar loh. Suami kadang-kadang nggak sadar ya posisinya nggak di tengah ya, karena terlalu mungkin senang cinta sama ibunya, lupa istrinya, atau saking cinta sama istrinya lupa kepada ibunya. Bukan lupa kemudian lupa nggak punya ibu, nggak, tapi lupa untuk memperhatikan dari sisi waktu dan sebagainya. Jadi kita ingatkan saja, ayah gitu kan, ayah tuh sama ibu gini-gini, aku mana, sambil bercanda misalnya kayak gitu. Ya santai aja gitu, santai aja. Dalam artian kalau misalnya suami nggak mau juga, masih tetap membela ibu, ya harus lapang ya. Lapang. Kalau nggak kuat ya nanti pilihannya ada tuh, sampai bercerai juga ada kasus begini sudah nggak kuat. Dan betul-betul ibunya adalah segala-galanya. Bagi suami tetap ada sisi baiknya, tapi juga ada salahnya. Karena ketika dia menikah, dia sudah terucap ijab kabul, ya itu kan sudah ada tanggung jawab di hadapan Allah. Istrinya jadi tanggung jawab dia juga. Jadi kalau ibunya lah, istrinya memang nggak ada hak untuk dinafkahi, hak untuk dilindungi, hak untuk dididik, kan juga punya dia. Ya, dia sudah mengucapkan akad loh. Itu kan kawan sakila, kalimat yang berat, mengandung konsekuensi berat ya. Makanya diberitahu. Bisa nanti ada konseling, bisa minta tolong teman atau ustadz untuk menasehati, kayak gitu-gitulah. Ada forum-forum konseling itu dalam rangka ada ketidaknyamanan ya. Jangan diam saja. Ada sih yang diam aja ada. Ya sabar gitu aja, milih diam ya. Ya mungkin dia menangis dalam kesedihan ya. Bisa jadi dia diam karena sabar, bisa jadi diam karena tidak berdaya apa-apa. Itu kalau tidak berdiam dalam bukan karena sabar ya rugi ya. Rugi artinya tidak mendapatkan pahala seperti itu. Ada yang sampai bercerai karena memang suami nggak bisa posisinya itu nggak bisa sebagai qawam. Jadi lebih ibunya yang disalahkan istrinya. Kamu tuh ibu tuh kan gini. Dia sudah nggak kuat. Ya kalau nggak kuat ya kasih pilihan saja gimana gitu. Kalau misalnya mau lapang dada itu nggak bisa Bu, saya nggak bisa. Saya sudah nggak kuat gitu. Ya sudah pilihan pisah ya pisah. Pilihan dia sendiri kalau pada posisi di mana sudah sangat, kan bisa aja ekstrim ya. Ekstrim artinya posisi suami apa ibu. Kayaknya kok bagus ya. Maksudnya kok sayang banget sama ibunya dan ibunya beruntung sekali ya punya anak seperti itu. Tapi ingat, kalau dia laki-laki belum menikah sih oke saja, bagus ya. Tapi kalau dia sudah menikah, itu kan terikat dengan ijab kabul, kawan sakila, kalimat berat tadi ya, yang harus dia konsekuensinya adalah akhirat, bertanggung jawab pada Allah, itu yang jadi salah. Ya, sehingga wajib untuk diingatkan, wajib untuk mungkin ya diingatkan dengan bisa berbagai cara, ada konseling, ada kemudian lewat bantuan orang ketiga, ustadz untuk menasihati dia. Kalau sampai nggak bisa ya pada titiknya diserahkan kepada si istri. Gimana? Masih kuat nggak? Kalau masih kuat, ya insya Allah saya akan terima. Ya udah jalan. Sampai nanti ada saatnya berhenti. Ketika mungkin ibunya meninggal dunia ya. Tapi kalau misalnya dia nggak kuat ya, dia pilih untuk bercerai ya itu pilihannya. Itu kalau konseling kan kita nggak boleh ya. Kamu harus begini, nggak gitu bisa. Jadi kita hanya memberikan gambaran, tinggal menentukan adalah ada, tapi jarang, hanya satu ya posisi itu yang pernah Umi tangani ya. Bersama tuh hanya satu aja, yang lain tapi kalau menurut Umi sudah sangat luar biasa sih, sampai istrinya sudah nggak dianggap, jadi dianggapnya sebagai pengganggu. Nah, ini kan sudah nggak menempatkan diri. Oke, tapi yang lain-lainnya masih bisa berkompromi, berkompromi dengan ketidaknyamanan, dengan usaha ikhtiar memberitahu suami dan seterusnya. Dan alhamdulillah ternyata berhasil di sini bukan kemudian jadi baik, enggak, tapi berhasil dalam artian dia bisa menerima kondisi itu dengan tidak mengganggu kehidupan
berkeluarga. Jadi tidak ada namanya kondisi ideal ya, nggak ada. Kondisi ideal itu nggak ada, pasti selalu ada konflik dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita kemudian mencari hikmah di balik konflik itu. Kalau misalnya ya sudah, misalnya ada lagi kasus yang suaminya berselingkuh, ya kan kalau suami berselingkuh pilihannya dua, dia memaafkan, rumah tangga berjalan, ya. Ada yang kemudian dia tidak menerima, kemudian bercerai, kan gitu kan. Nah itu pilihannya macam-macam. Ada yang kemudian menerima, memaafkan, udah berjalan lagi. Walaupun dia sulit melupakan, tapi dia memilih untuk bersabar. Tetap menjadi istrinya, memaafkan, jauh banyak pahalanya kata dia. Tapi beliau nggak bisa, saya nggak bisa Umi, saya sudah tersakiti. Ya pilihan cerai, ya cerai, sudah. Begitu. Artinya ada pilihan-pilihan yang dan setiap orang punya cara memutuskan sendiri-sendiri. Seperti itu. Dan kita nggak bisa memaksa juga, kecuali memberikan pemahaman. Gitu, Mbak Nelly. Itu ya. Luar biasa ya Umi. Iya, semua harus dipersiapkan. Anak laki-laki harus dipersiapkan. Karena dia akan jadi ayah dan jadi bapak mertua. Ibu-ibu dipersiapkan mendidik anak perempuan, akan disiapkan menjadi seorang istri dan jadi ibu mertua kelak di kemudian hari. Jadi panjang sekali tuh pembekalannya untuk masa yang sangat panjang. Makanya jangan dimain-main untuk usaha pola asuh, karena akan sampai dampaknya akan sangat panjang sekali sampai di kemudian hari. Ya, kalau sampai sudah ada luka pengasuhan itu, wah ya Allah ya Robbi itu. Makanya nih pasangan muda yang masih baru-baru ya hati-hati dalam mengelola rumah tangga. Ya jangan sampai kemudian antara suami istri, kemudian nanti dengan anak, dengan ibu mertua itu menjadi konflik berkepanjangan. Selesaikan dengan cara yang baik-baik ya. Jadi kuncinya jadi dekat pada Allah lah gitu. Agar kita kembalikan kepada Allah, insya Allah kalau Allah ini ruhiyah baik, maka Allah akan carikan jalan-jalan yang terbaik. Insya Allah nggak salah dalam memilih jalan. Jadi emang termasuk mendoakan mertua ya Mia? Oh iya, mertua juga didoakan ya, jadi supaya dimudahkan urusannya, dilapangkan urusannya, dilimpahkan rezekinya dan husnul khatimah pada akhirnya, gitu. Masya Allah sekali ya Ayah dan Bunda. Perbincangan atau obrolan tentang menantu. Kalau dulu ya menantu vs mertua itu sekarang memang menantu love mertua ya kalau sekarang. Harusnya kalau habis nonton ini jadi menantu love mertua ya begitu. Memang perbincangan yang tidak ada habisnya dan dari dulu itu selalu ada ya sampai ya, sekarang sampai perbincangan selalu ada tentang sama crush sama mertua itu pasti ada entah kayak itu ada sedikit pendampingan, atau ada konseling itu terus berjalan kan, karena memang akan terus ada. Akan terus ada. Insya Allah luar biasa sekali ya. Jadi semoga setelah ini kita menjadi yang posisinya sebagai menantu gitu, perempuan, sebagai posisi menantu perempuan begitu bisa bersabar, berlapang dada, kemudian juga bisa mendukung suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Mungkin untuk ayah-ayah ya yang menonton podcast pada hari ini juga menjadi lebih paham bahwa posisinya harusnya di tengah-tengah nih kayak gitu. Tidak boleh melupakan ibu dan juga tidak boleh melupakan tanggung jawab kepada istri dan keluarganya gitu. Masya Allah sekali ya. Umi mungkin ada sedikit menutup pesan dan kesan pesan mungkin ya untuk kita semua. Iya. Ini kembali kepada basic ya, dasar pola asuh. Tadi pola asuh mendidik anak laki-laki dan perempuan itu harus betul-betul matang ya, karena akan berdampak sampai ke depannya. Karena nanti kalau kita punya anak perempuan, dia akan menjadi seorang gadis ya. Kalau gadis kan punya teman ya. Kalau pola asuh nggak bagus, anak kita jadi judes gitu ya, atau pelit atau pemarah atau sensitif, akan berpengaruh kepada teman-temannya. Nanti kalau dia menikah, jelas akan berpengaruh kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada keluarga besar suami. Nah, nanti dia jadi ibu mertua, kan pasti akan jadi ibu mertua kan, itu akan jadi juga konflik. Nanti jadi nenek ya, juga bermasalah. Seperti itu, panjang banget. Makanya sekali lagi ke basicnya tadi adalah pola asuh yang baik ya, pola asuh yang kalaupun misalnya hari ini belum baik, maka insya Allah masih ada waktu untuk berubah. Yang pasti kita harus punya ilmunya. Kemudian ilmu bukan hanya kemudian ilmu teori ya, tapi lebih kepada juga bagaimana Islam itu mengajarkan banyak doa ya, karena kita gantungkan kepada Allah yang maha melembutkan hati, karena orang bergerak juga karena hati ya. Kalaunya bagus maka semuanya bagus. Makanya Allah yang menggenggam hati kita, menggenggam nyawa kita. Nah, mohonlah pada Allah agar senantiasa dijaga mungkin hati suami kita, kelembutannya, kelembutan hati mertua. Kita doakan semua, termasuk juga anak-anak kita, agar dia mudah untuk dikelola. Karena anak itu kan ketika dididikan ada yang susah ya, ada yang gampang. Mohon pada Allah tidak boleh berputus asa. Kalau masih belum sekarang jadi ya nggak apa-apa, doakan aja terus. Tugas kita berdoa.
sampai nanti Allah yang akan mengubahnya dengan cepat atau lambat, tapi insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Umi Ya, atas sama-sama. waktunya, atas nasihatnya untuk kita semua. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat ya untuk Ayah dan Bunda semuanya di Amin, rumah. amin, amin. Ya. Kalau begitu baik Ayah dan Bunda, insya Allah kita akan bertemu lagi di Family Talk selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak tayangan pada hari ini. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.